Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat UHS yang dicintai Allah, bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali setelah 365 hari kita melaksanakan bulan-bulan seperti biasa, dan satu bulan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah saum atau beribadah puasa. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang kejarlah kehidupan akhirat, nanti kehidupan dunia akan mengikuti. Tema ini sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang, zaman milenial, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk mencari harta, mencari dunia, mencari kedudukan, mencari popularitas, ya, di mana setiap orang banting tulang pergi pagi pulang sore untuk mencari dunia. Apakah mencari dunia ini diperbolehkan oleh Allah? Tentu boleh. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terutama di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, pertama itu dulu, yang artinya carilah kehidupan kampung akhirat. Kemudian setelah dicari kehidupan kampung akhirat, maka kenikmatan dunia akan kalian raih. Wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanta ilaik. Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini sudah Allah jelaskan dengan gamblang, ya, bahwa perintah pertama dari Allah adalah mencari kehidupan akhirat. Kenapa mencari kehidupan akhirat? Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Dijelaskan pula dalam surat Al-A'la ayat 17 sampai 19 dikatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Hadid ayat 20, ad-dunya mata'ul gurur, artinya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau, ya. Jadi senda gurau itu hanyalah permainan. Kita pergi pagi, pulang sore, ya, bisa makan, bisa bermain, bisa berkuliah, itu hanya permainan, tidak ada yang abadi. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Kenapa surat Al-Qasas ini muncul? Tentunya surat Al-Qasas ayat 77, kemudian dikuatkan oleh Allah dalam surat Al-A'la ayat 17 ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya atau sebab kenapa surat Al-Qasas ini muncul, karena zaman dahulu ada namanya Qorun. Kita sudah familiar, ya, dengan tokoh Qorun. Qorun itu ternyata zaman dulunya dijuluki sebagai seorang al-munawwir. Al-munawwir itu adalah orang yang sangat merdu suaranya. Karena Qorun itu ternyata dulunya adalah seorang qori. Qori itu pembaca, ya. Qori pembaca kitab Taurat. Tentunya Qorun itu ternyata orang yang saleh, orang yang baik. Kemudian tetapi Qorun itu dulu tidak kaya. Qorun itu adalah orang miskin. Kemudian Qorun meminta didoakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya minta didoakan supaya saya memiliki harta yang berlimpah, karena saya sudah tidak tahan lagi dengan kemiskinan. Kemudian Nabi Musa
mendoakan Qarun supaya Qarun menjadi hartawan, ya, memiliki banyak harta, berkedudukan yang tinggi, dan Allah ijabah doa Nabi Musa itu. Kemudian Qarun menjadi seorang hartawan, ya, sehingga kita kenal sekarang, ya, kenal sekali dengan cerita-cerita Qarun. Si Qarun orang kaya, ya, zaman dulu yang kaya, sampai harta kekayaannya saking banyaknya, kuncinya pun diangkutnya oleh unta. Nah, karena sudah begitu kaya, Qarun menjadi tidak baik lagi, tidak menjadi orang salih lagi, tidak menjadi al-munawir lagi. Bahkan karena kedurhakaan Qarun kepada Allah, lalai terhadap perintah-perintah Allah, Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Sering kita baca, ya, dalam sejarah Islam tentang Nabi Musa dan Qarun. Sahabat UHS yang dicintai Allah, tentunya bulan Ramadan kali ini harus kita jadikan sebagai bulan baik untuk berbuat baik. Karena seperti tadi firman Allah dalam surat Al-Qasas, wa ahsan kama ahsanta. Ya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sehingga di bulan Ramadan ini, marilah kita kejar kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, ya. Dan nantinya dengan kehidupan akhirat ini kita akan mendapatkan kehidupan dunia yang bahagia. Demikian sahabat UHS yang dirahmati Allah. Terima kasih. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.